Pak Fitri, selama apa tadi? 2 minggu ini Anda beli saham, apa aja kendala yang Anda temui, Pak? Silakan, Pak. Ya, siap. Makasih Pak Ade. Pertama saya 2 minggu ini, selama libur Lebaran ini saya fokus ke ini Pak, konten-konten. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa mungkin ada dua garis besar orang yang jual beli saham gitu. Yang pertama basis value, yang kedua eh, basis trading gitu. Nah, kalau value kan untuk jangka panjang, nah, kalau trading itu untuk jangka pendek gitu. Nah, yang saya ambil kesimpulan itu kalau untuk value itu harus gede modalnya gitu supaya kelihatan gitu. Nanti kita udah nunggu lama, tapi modalnya kecil, ya bertumbuh sih, tapi mungkin nggak terlalu meledak gitu ya. Nah, saya ambil kesimpulan, saya coba deh cara lain, ya, cara trader gitu. Nah, ini mungkin ini pelatihan yang tepat buat buat saya itu Pak sih. Kalau terkait prakteknya saya belum banyak Pak, jadi saya belum bisa cerita. Makasih Pak Adi. Oke, Pak Fitri. Itu adalah pengalaman yang umum ditemui orang ketika belajar saham pertama kali. Jadi ada sebuah pengertian yang salah kaprah bahwa yang namanya trading saham itu harus istilahnya day trading atau scalping, alias beli pagi jual sore, BPJS, alias megang saham hanya dalam waktu singkat. Dan sesuai pengalaman saya, ketika Anda beli saham, Anda harus perlakukan saham sebagai investasi jangka panjang. Gak peduli itu namanya trading atau investasi. Semuanya harus jangka panjang. Jadi jangan terbuai dengan orang-orang di luar sana yang pamer-pamer saham katanya satu hari bisa profit 1%, 2%, 5% setiap hari. Itu nggak mungkin sayang. Itu mustahil Pak Fitri. Ya, jadi untung dari awal belajar Pak ya. Jadi Pak, memang benar Anda bilang supaya bisa cuan gede, Anda harus punya modal gede, betul Pak ya? Ya, ya. Tapi untuk Anda bisa mengelola modal gede, Anda harus punya ilmunya, Pak. Ya, dan ilmunya itu bukan dari Anda belajar day trading atau scalping tiap hari, Pak. Kalau dari awal udah belajar scalpingan, day trading, itu saya yakin, apalagi baru belajar, pasti banyak boncosnya, Pak. Ya. Tapi saya pengen cuan tiap hari, Pak Adi. Kan lumayan, sehari bisa profit 1%, 2% gitu, Pak ya. Ya, ya, betul. Jangan, Pak. Ya, jangan. Ya, itu adalah ilusi, Pak. Yang asli tidak bekerja seperti itu, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya aja belajar, Pak. Ya, Iya. kan harus nambah Dan pengalaman, Pak. Betul, Pak ya? betul, kita siap menerima apa ilmu dari segala eh, aspek sudut pandang. Yes, pokoknya dinikmati aja belajarnya. Dan Pak Fitri pastikan Anda hari ini ikut sampai selesai dan saya yakin Anda bisa dapat banyak manfaat, Pak. Ya, Amin. amin. Makasih Pak Adi. Terima kasih juga atas sharingnya Pak Fitri. Saya justru ini Pak Adi penasaran yang apa infak ke Basnas itu. Keuntungan buat Pak Adi apa nih? Biasanya kan bayar masuk ke rekening apa narasumber atau IO gitu. Pak Fitri juga sudah berdonasi, Pak ya? Sudah Pak, Alhamdulillah. Mantap. Saya doakan Pak Fitri diberkahi rezeki yang lapang, hidup bahagia, Amin. sejahtera, panjang umur dan sehat karena Bapak bersedia bersedekah untuk para sesama yang membutuhkan. Amin, Pak. Amin. Justru saya tertariknya tuh ini unik ini harus donasi ke Basnas ini enggak. Biasanya apa ke rekening ini IO gitu. Betul. Jarang-jarang. Jadi gini, Pak Fitri, Ya, siap. apakah Pak Fitri percaya atas pepatah yang namanya semakin Anda banyak memberi, maka semakin Anda dapat banyak rezeki. Percaya, Pak? Mungkin mirip dengan ajaran orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang saya tolong orang lain, anak saya nanti akan ditolong orang gitu. Saya Betul sekali, Pak. mirip itu mungkin. Saya setuju, Pak. Karena di dunia ini, Pak, saya percaya, Pak, ada namanya karma, Pak. Ya, karma ada karma baik,
ada karma buruk, Pak. Tapi ya otomatis supaya hidup hidup kita bahagia, sejahtera, aman, sentosa, kita harus nambah karma yang baik. Nah, apakah apakah Pak Fitri setuju bahwa yang namanya rezeki, Pak, nggak peduli itu bentuknya gaji, profit, atau cuan dari saham, itu juga berkah dari Yang Maha Kuasa, Pak. Apakah Anda setuju, Pak? Ya, saya setuju. Bahkan yang tidak dalam bentuk uang pun merupakan rezeki bagi saya. Mantap, ya. Jadi itulah, Pak. Saya percaya, ya, bahwa semakin banyak kita memberi, semakin lebar pintu rezeki. Karena untuk berusaha dalam bidang apapun, Pak, nggak peduli itu namanya jual sayur, jual handphone, termasuk dagang saham, supaya berhasil, sukses, itu pasti butuh namanya hoki, Pak, alias keberuntungan. Ya, jadi orang bisa aja pinter baca laporan keuangan fundamental atau pinter baca teknikal, ya. Tapi kalau amit-amit nasib dia apes mulu, Pak. Gimana caranya bisa profit, Pak? Gimana, Pak? Setuju nggak? Ya, setuju. Ada kekuatan lain di luar kekuatan kita. Betul. Karena untuk orang bisa sukses berusaha, itu pasti ada faktor restu Tuhan, Pak. Setuju, Pak? Setuju, Pak. Nah, gimana cara kita bisa mudah dapat restu dari Maha Kuasa? Ya kita mesti harus mau untuk menolong sesama, Pak. Itu, Pak, motivasi saya. Kenapa kok Anda hadir di sini wajib mau berdonasi seikhlasnya. Siap, siap. Amin, amin, Pak. Semoga Apakah berkah. terjawab, Pak Fitri? Terjawab, Pak. Semoga berkah, Pak. Ilmu dan donasinya. Amin, Pak. Terima kasih banyak juga atas doa Pak Fitri. Siap, siap. Sama-sama, Pak.